Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Deliana dari Depok. Kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman tentang bagaimana cara membuat soal di dalam menggunakan Google Form. Untuk menggunakan Google Form, teman-teman harus punya akun dulu. Di dalam akun itu ada di sini, kita lihat sebelah ujung titik 9 ini. Nah, ini ada Google Drive. Kita menggunakan Google Drive untuk membuat Google Form. Google Drive ini kita klik. Nah, kalau saya klik duluan supaya cepat ya teman-teman. Nah, di dalam Google Drive ini kita lihat sebelah kiri ini ada tanda plus dan baru. Kita klik. Nah, kita lihat di bagian lainnya. Google Form itu adalah Google Formulir. Nah, di dalam Google Formulir ini ada dua, formulir kosong dan dari template. Karena kita akan membuat formatnya bentuk soal, maka kita gunakan formulir kosong. Seperti apa jadinya? Google Formnya masih kosong. Ya, seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita berikan judul. Misalkan teman-teman mau kasih judulnya, di sini sebentar, dia masih loading. Oke, kita kasih judul misalkan latihan soal. Mungkin teman-teman misalkan mau kasih di sini deskripsinya misalkan kelas 6 SD Sukahati misalkan ya. Nah, latihan soal ini misalkan latihan soal ketiga misalkan ya. Nah, teman-teman kalau mau ngasih nama filenya ini harus segera di save ya, karena nggak bisa nanti bisa hilang kalau nggak langsung di save kalau ada masalah dengan jaringan. Nah, ketika kita klik di sebelah kiri ini tulisan formulir tanpa judul, ketika kita klik maka otomatis judul yang ada di judul ini akan menjadi nama file. Nah, tinggal teman-teman mau naruhnya di Google Drive secara open, dibuka, atau masuk ke dalam folder. Kalau teman-teman di Google Drive ada banyak sekali folder, saya sarankan masukkan ke dalam folder, ke salah satu folder supaya teman-teman nggak bingung nyarinya di mana. Kalau teman-teman sudah punya sendiri datanya di sini di bagian mana untuk masukin ke foldernya, untuk mencarinya, tinggal diklik, masukin di sana. Kalau saya biarkan dia di luar dulu, karena untuk latihan. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum masuk ke dalam soal, pastinya teman-teman kan akan membuat identitas dulu kan. Nah, untuk membuat identitas di sini kita bikin pertanyaannya, tetapi masuknya ke jawaban singkat. Oke, kita masukkan supaya siswa menuliskan namanya dulu, nama siswa gitu. Karena jawaban singkat berarti kita kosongkan. Nah, ini kita minta untuk siswa wajib mengisi, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam berikutnya kalau dia belum mengisi yang ini, gitu ya. Kita tambahkan lagi informasi selanjutnya, pertanyaannya kita ini tanda untuk menambahkan. Nah, di sini kita tambahkan kelas, misalkan ya. Bentuknya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan jawaban singkat seperti tadi nama siswa, bisa juga kalau teman-teman mau biar nanti siswa hanya tinggal men-checklist gitu ya. Kita bikin drop down ke bawah, model optionnya drop down ke bawah. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Misalkan di sini ada kelas 6A. Lalu ada 6B. Ada berapa berombel? Misalkan kita anggap ada 4 ya. Scroll ke bawahnya nanti pilihannya ada 6D. Oke. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi misalkan nomor absen dan segala macamnya silahkan ya. Ini adalah layer pertama. Jadi halaman pertama ketika siswa membuka Google Form tersebut. Ini saya tanpa tampilan tema ya. Kalau teman-teman mau membuat tampilan tema juga bisa di sebelah sini. Di sebelah sini untuk sesuaikan tema. Misalkan di sini teman-teman mau memasukkan headernya di atasnya. Nah, untuk header di atas, kalau teman-teman punya sekolahnya ada sebuah desain
untuk sebuah kop gitu ya yang mau dimasukkan, silahkan saja nanti tinggal diunggah di sini ya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa cari dengan yang ada di sini aja. Misalkan mau memasukkan biar ada gambar-gambarnya gitu ya di bagian atasnya, silahkan aja misalkan ini gitu ya, saya klik sembarang nih, misalkan ini yang saya pilih, kita sisipkan, maka di sebelah atasnya nanti akan tampil headernya seperti itu. Nah ini, tapi kalau teman-teman punya kop sendiri sekolah masing-masing silahkan saja. Ini pun dengan warna, pemilihan warnanya silahkan saja teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman suka gitu ya. Bisa warna biru, bisa warna apa gitu. Oke, ini adalah tampilan untuk di halaman pertama. Ini kita tutup dulu. Kita masuk ke tampilan kedua. Ini adalah bagian pertama. Untuk memasukkan bagian kedua, kita jangan langsung masuk ke sini supaya dia berbeda halaman. Maka kita masuk ke sini, tambahkan bagian. Nah, ini tadi bagian ke-1-nya adalah identitas, bagian kedua adalah soal. Misalkan bagian kedua kita awali dengan pilihan ganda gitu ya, misalkan. Kita kasih deskripsinya. Inilah jawaban yang paling benar. Misalkan seperti ini. Nah, barulah kita masukkan lagi setelah bagian ini, deskripsi ini, kata keterangan ya. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Nah, kalau teman-teman sudah punya format soalnya, kita tinggal copy paste nih ke sini teman-teman. Coba kita lihat, saya juga sudah menyiapkan. Nah, ini contohnya soal nomor pertama ini, contohnya. Nah, teman-teman kalau seandainya di sana nanti tidak mau ada nomor soal, kan ada juga misalkan kalau mau buat soalnya mau nantinya diacak. Kalau mau diacak berarti tidak perlu pakai penomoran soal. Diacak itu maksudnya adalah si A dengan si B bisa jadi nanti berbeda soal sehingga nggak bisa saling contek-contekan. Itu bisa saja berbeda soal, itu maksudnya berbeda nomor soalnya ya diacak. Tapi kalau memang tidak, supaya mempermudah juga teman-teman dalam mengkoreksi, maka bisa saja ini tidak dihilangkan numberingnya. Jadi nanti langsung muncul otomatis. Tapi kalau teman-teman mau mengacak, maka saya sarankan ini harus dihilangkan numberingnya. Diklik, dihilangkan numberingnya sehingga tidak ada numbering. Kalau ini saya akan coba tetap menggunakan numbering karena saya tidak mau mengacak supaya mempermudah dalam mengkoreksi. Dan tadi kita copy, di sini kita paste. Nah, langsung muncul nomornya. Gitu ya, setelah di paste. Atau kalau teman-teman biasa pakai copy paste gitu ya. Kalau saya biasa pakai Ctrl C, pakai Ctrl V. Lalu untuk optionnya juga sama, kita copy lagi. Kita copy. Nah, ini juga sama. Teman-teman nanti di sana mau langsung pilihan, mereka tinggal langsung mengklik, atau mau di depan pilihan ada ABC. Kalau seandainya mau langsung, maka di sini dihilangkan dulu. Gitu ya, numberingnya. Tapi kalau emang teman-teman masih mau, takut anak-anak bingung nanti kalau nggak ada, misalkan ya, masih mau pakai gitu, nggak masalah, kita langsung copy. Kalau saya biasa Ctrl C, kalau teman-teman biasa pakai ini, pakai copy ini silahkan copy. Lalu nanti di sininya, nah kalau teman-teman biasa paste-nya pakai ini juga nggak masalah. Ini pakai paste ini ya, silahkan. Nah ini langsung muncul semuanya. Nah empat-empatnya sekaligus tuh, 4 option tersebut. Lihat di sini ABCD-nya tetap ada. Gitu. Ketika kita ingin tetap memasuk ada. Kalau kita tidak ingin ini ada ABCD-nya, tinggal kita tadi numberingnya dihapus dari sananya. Ini untuk yang modelnya seperti ini. Nah, untuk nomor 2, kita lihat bagaimana kalau seandainya ada gambar. Kita tambahkan pertanyaan. Untuk menambah pertanyaan di bawahnya, klik OK. Kita lihat soalnya lagi. Nomor 2, bentuknya ini ada gambar. Nah, teman-teman di Google Form itu tidak bisa bentuknya 3 seperti ini. Ada pernyataan, ada gambar, ada lagi pokok soalnya berikutnya. Itu nggak bisa 3 begini. Hanya bisa 1 pokok soal dengan 1 gambar atau 1 teks gitu ya, 1 deskripsi. Nah, untuk seperti itu maka yang ini tidak kita ikut sertakan. Langsung saja kita coba copy pokok soalnya dulu. Nah, nantinya gambarnya itu akan posisinya ada di bawah. Ini kita copy, ini kita paste. Saya pakai ini aja biar kelihatan. Nah, karena berhubung tadi nggak ada nomor, di sana kita manual nulisnya ya. Nah, untuk gambarnya, karena kita belum save, kalau teman-teman di sini punya tahu save gambar nyimpen gambar ini di mana sebelumnya, silahkan. Tapi kalau tidak tahu ada di mana, misalkan ini dapat file dari yang mana, dari orang gitu ya, maka ini kita save dulu picture-nya, save as picture.
Jadi klik kanan, save as picture. Teman-teman sudah harus ingat, tentukan di mana menyimpan foldernya supaya nanti ketika mau manggil lagi gampang. Saya langsung sudah di sini saja folder latihan. Ini soal nomor 2, saya kasih nama nomor 2, bentuknya dalam JPG, biar lebih mudah nanti di copy-nya, diambilnya. Oke, sudah kita save. Tapi kalau teman-teman sudah save duluan, sudah tahu ada di mana file tersebut, nggak usah di save lagi ya. Nah, ini tinggal kita balik ke sini. Ini kita buka bagian tanda ini, gambar. Nah, kita klik. Kita cari. Download. Kita coba download, kita coba unggah dari filenya tadi. Nah, ini dia langsung terbuka. Saya tadi kasih nomor 2. Nah, dia langsung muncul. Nah, ini langsung muncul gambar yang tadi di save ya. Nah, ini kita sesuaikan lagi gambar tersebut. Sedangkan ini kan ada di bawah ya teman-teman ya. Maka kita sesuaikan jadi gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan salah satu contoh poster yang berisi ajakan untuk. Nah, untuk gambar yang sudah di-upload ini bisa disesuaikan besarnya. Misalkan teman-teman mau lebih besar lagi, bisa, atau mau diperkecil. Terlalu besar misalkan, bisa gitu ya. Nah, lalu kita klik ini ada muncul titik 3. Ketika muncul titik 3 ini, nah ini untuk memposisikan. Misalkan gambar itu di bagian soal ini mau ditaruh di bagian tengah kah? Atau mungkin mau rata kiri semua sama dengan soal dan option, atau mau rata kanan, atau mau dihapus, mau ganti gambar juga bisa. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk copy option, kita samakan seperti yang tadi, karena saya tidak mau menghilangkan ABCD-nya, maka di sini tidak saya hilangkan. Kalau mau menghilangkan tinggal diklik numbering, kita hilangkan ya. Kita copy lagi, Ctrl C atau pakai copy ini boleh. Klik sini, dalam kondisi terselect. Kalau nggak terselect nanti di opsinya masuk nih. Jadi harus kita hapus ya. Lalu paste, muncul semuanya. Oke. Kita lanjutkan dengan yang model soal yang lainnya. Tambah, jangan lupa tambah satu lagi soalnya. Oke, kita lihat di soalnya kembali, nomor berikutnya. Bagaimana yang bentuknya seperti ini? Kalau gambarnya terpisah-pisah ada 4 begini. Nah, ini nggak mungkin kita buka satu lalu nanti kita upload sebanyak itu. Bisa sekaligus, teman-teman. Kalau saya biasanya lebih suka menggunakan sniping tool. Teman-teman bisa saja pakai print screen, lalu nanti tinggal di editing di dalam Microsoft ini ya, untuk mengeditnya gambar. Nah, kalau saya pakai sniping langsung, ini sniping tool. Tinggal dicari sniping, lalu kita bikin new, di sini kita screen begini. Nah. Ya, ini sniping, nah buka di sini. Ini biasa kalau saya suka ngopi-ngopi dari PDF juga seperti ini. Ini file, save as. Kita save lagi. Nah, supaya nggak berubah-berubah di folder yang tadi, saya kasih nama angka 3. Dia sudah dalam bentuk JPEG. Untuk menandakan soal nomor 3. Oke, saya copy dulu pokok soalnya tadi belum di copy. Sama, yang berarti yang sebelah sini nggak bisa kita masukkan karena dia hanya bisa satu baris. Tidak bisa jadi berbaris-baris. Nah, ini kita paste. Gambar tersebutnya jadi gambar berikut ya, karena nanti posisinya gambarnya ada di bawah pokok soal. Seperti tadi, kita masukkan di sini angka 3-nya, file nomor 3 tadi ya, saya save-nya ya. Kita cari. Ya, ini. Klik. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Ini lebih simpel. Kalau sudah terbiasa nanti akan lebih cepat lagi teman-teman mengerjakannya. Nah, langsung muncul 4-4-nya seperti ini. Gitu. Kalau mau dibesarkan juga bisa disesuaikan sama teman-teman. Gitu ya, kita klik. Nah, muncul angka 3 ini. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Kalau mau ditaruh di tengah silahkan, mau rata kiri juga silahkan. Gitu ya. Untuk option sama seperti yang tadi. Karena tadi saya menggunakan ABCD, maka ini saya konsistenkan copy. Oh, saya pakai Ctrl C nih.
klik di sini sampai dia biar langsung hilang, Ctrl V, atau mau pakai klik kanan paste juga boleh. Oke, bagaimana bentuk soal yang lainnya? Kita tambahkan dulu untuk layar soalnya. Bagaimana untuk ada deskripsi di bawahnya. Ini teman-teman bisa memilih sebenarnya. Tetapi yang posisinya deskripsi itu ada di bawah. Berarti pokok soalnya kita tuliskan yang ini dulu ya. Kita masukkan dulu pokok soal yang ini, copy, Ctrl C. Kita masukkan ke sini seperti biasa, paste. Ilustrasi berikut. Nah, teman-teman, saya berikan pilihan. Di sini ada dua model. Kalau teman-teman mau memasukkan dia sebagai deskripsi di bawahnya itu bisa. Ada titik 3 di sini. Titik 3 di sini, lalu kita tambahkan deskripsi. Sehingga dari soal yang tadi kita kopikan. Kita copy tulisan ini, gitu ya. Kita copy, saya pakai copy ini aja. Kita copy, masukkan ke sini, paste, oke. Nah, cuma permasalahannya teman-teman, kalau deskripsinya di sini begini, deskripsinya akan sangat kelihatan kecil sekali. Tapi kalau memang tulisannya tidak terlalu banyak, hanya satu kalimat, mau teman-teman masukkan, ini bisa di sini. Gitu ya, kalimat berikut gitu ya, kalau memang bentuknya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan yang sehingga tidak terlalu banyak. Tapi kalau teksnya terlalu banyak masuk ke sini seperti ini akan terlihat sangat kecil sekali nantinya teman-teman. Di sini aja kita udah melihatnya sangat kecil sekali kan ya, khawatir nanti siswa melihatnya agak pusing. Tapi boleh, silahkan teman-teman pilih. Saya berikan option lainnya selain ini saya hilangkan dulu. Cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan checklistnya lagi yang tadi di sini. Option yang kedua adalah dengan cara, apalagi kalau teksnya banyak ya teman-teman, kalau bikin bahasa Indonesia teksnya banyak, nah itu. Kalau saya menggunakannya, ini karena tadi udah saya copy ya, saya lebih suka menggunakannya di Paint. Kita buka Paint, ini Paint, saya buka ini, jadi saya jadikan dia gambar nantinya teksnya ini. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Paint, silahkan. Lalu kita keujungkan saja. Ini lalu nanti saya kecilkan. Nanti bentuk tampilannya juga seperti ini. Ini saya akan save lagi di tempat yang sama tadi kita nge-save soal nomor 4 ya. Bentuknya sudah JPEG ya. Nah, ini akan dibaca foto. Dan akan terlihat lebih besar. Kita lihat di sini nantinya sama seperti tadi ya. Ini sudah soalnya, kita ambil gambarnya, kita jadikan dia gambar jadi teksnya, bukan deskripsi. Nah, ini kepakai teman-teman ketika teman-teman punya banyak teks gitu ya, teks yang beberapa paragraf gitu. Kalau dijadikan deskripsi akan sangat kecil sekali, kasihan siswa nanti membacanya. Nah, seperti ini bisa lebih besar kan ya, bahkan teman-teman juga bisa membesarkannya lagi kalau memang belum terlalu besar gitu, apalagi konteksnya ada banyak gitu ya, bisa disesuaikan besar kecilnya gitu. Ini option yang selanjutnya itu dengan menggunakan Paint. Tapi kalau memang nggak mau ribet, silahkan masukkan dengan teks deskripsi di sini ya. Nambahkan deskripsi di sini. Ini kita sesuaikan lagi kalimatnya. Jangan lupa berdasarkan ilustrasi berikut. Oh ya sudah. Lalu optionnya kita lihat dulu, copy optionnya. Copy, kita masukkan. Oke. Ya. Terakhir teman-teman, kita tambahkan lagi soal. Untuk model yang lainnya, bagaimana kalau modelnya tabel seperti ini? Bagaimana bentuknya tabel seperti ini? Nah, di sini saya lebih suka juga menggunakan dengan sniping tadi, screenshot ya. Teman-teman kalau punya screenshot, print screen atau yang aplikasi lainnya silahkan. Nah, di sini saya lebih senang menggunakan sniping tool yang tadi ini. Saya gunakan baru lagi untuk di latihan soal ini.
Saya lebih senang menggunakan ini karena lebih mudah, lebih praktis ya. Sniping tool. Intinya tabel yang seperti ini kita masukkan juga sebagai JPEG untuk lebih mudahnya. Gitu. Terserah teman-teman nanti apakah mau pakai print screen atau seperti apa sukanya ya. Yang mudahnya seperti apa. Nah, ini saya beri nomor 5. Oke. Dia sudah tersave. Kita akan masukkan pokok soalnya dulu. Tadi langsung yang di bagian bawahnya saja pokok soalnya. Kita paste nomor 5 dari tabel berikut. Ya, kita ganti kata-katanya dari tabel berikut. Nah, ini kita masukkan gambar di sini. Iya, ini tabelnya. Tabelnya kita jadikan gambar, masukin ke sini. Iya. Ya, inilah kalau sudah jadi gambar, teman-teman. Selanjutnya optionnya jangan lupa kita masukkan lagi optionnya. Copy. Ya, sudah jadi teman-teman soal kita semuanya. Teman-teman kalau mau melihat previewnya bisa melihat di atas sebelah sini. Nah, kita tinggal lihat ini, perhatiin jauh ini kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, teman-teman bisa melihat inilah hasil nantinya tampilan yang akan terlihat oleh anak siswa. Misalkan saya masukkan dulu. Nah, disinilah yang tadi ya bahasanya wajib diisi, sehingga ketika ini wajib diisi, maka dia nggak bisa masuk ke dalam soal kalau dia belum mengisi ini semua. Ini layer pertama. Berikutnya, nah disinilah yang keduanya, latihan soal, pilihan ganda semua. Misalkan mereka tinggal mengklik gitu ya, mengklik gitu. Seperti itu. Ini tinggal dikirim mereka. Ini lihat tampilannya mereka yang mereka lihat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tutup yang untuk mereka lihat. Teman-teman tinggal di sininya dulu setelannya. Ini kan teman-teman belum masukkan kunci jawaban. Nah, misalkan kalau ingin mengumpulkan alamat email dari siswa yang mengerjakan bisa saja, tetapi kalau memang tidak berarti nggak usah diklik. Ini satu tanggapan maksudnya adalah setiap orang yang masuk dengan email yang sama itu hanya boleh mengerjakan 1 kali. Gitu. Nah, tidak bisa mengerjakan 2 kali itu. Tapi kalau seandainya melihat nanti akan ada yang saling menembeng email, makanya harus dibuka. Jangan diklik. Ini hanya untuk membatasi saja mereka nggak mengerjakan berkali-kali di dalam soal tersebut. Gitu. Ini jika tadi yang saya bilang bahwa teman-teman di awal kalau mau mengacak-ngacak soalnya, maksudnya antara satu orang yang melihat siswa yang lain itu tidak akan sama nomor soalnya mau diacak, maka jangan pakai nomor soal sehingga ini bisa diacak gitu. Tapi kalau memang teman-teman tidak mau berbeda gitu, nggak usah diacak, nggak usah diklik. Ini untuk menjadikan dia kuis. Jadi nanti ada kunci jawabannya. Tinggal nanti apakah siswa langsung bisa melihat jawabannya langsung atau mau nanti saja. Jadi biar dikoreksi dulu. Jadi mereka tidak langsung melihat jawabannya. Atau kalaupun mereka boleh tahu langsung jawabannya, maka di sebelah sini. Nah, ini kalau mereka diperbolehkan untuk melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar atau yang nilai poin. Kalau kita tidak mau mereka melihat, nggak usah. Tapi kalau biarkan mereka melihat nilai poin mereka, nah ini juga bisa seperti ini. Nah, itu membiarkan mereka untuk melihat skor yang mereka dapatkan nanti berapa. Nah, ini kita simpan. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus masukkan kunci jawaban. Kita klik lagi di sini, kita masukkan kunci jawabannya. Area seni 3 dimensi, misalkan ini kita kasih skornya berapa, misalkan di sini saya kasih skornya 1, saya kasih atau supaya nilainya 10 ya, tetaplah kita kasih misalkan 1. Apa jawabannya, misalkan panjang, lebar, tinggi gitu ya. Nah, ini tinggal masukin kunci jawabannya semua gitu ya, semuanya juga sama, diklik, kita masuk, yang tadi belum diklik tanda selesai.
tanda selesai dulu. Nah, kalau tanda selesai belum, nggak akan terekam kunci jawabannya. Begitu dan seterusnya ya, teman-teman. Masukkan kunci jawaban, klik. Masukkan dulu poinnya berapa di sini, skornya, tambah. Lalu klik di sebelah sini kunci jawabannya. Misalkan apa ini untuk cuci tangan, pola hidup bersih dan sehat misalkan. Seperti itu, diklik sininya. Nah, akan kelihatan seperti ini, pencet tanda selesai. Begitu seterusnya. Oke? Sampai nomor sekian selesai. Nah, nanti akan kelihatan poin total di sebelah sini. Lalu bagaimana cara mengirim ke alamat ini ke seluruh responden, ke seluruh siswa, yaitu dengan cara mengklik kirim di sini. Kita klik kirim. Nah, di sini akan terlihat linknya. Kan ini panjang, mau dipendekin sini bisa. Nah, inilah yang nanti harus disalin, inilah yang nanti harus disebarkan ke siswa-siswa kita. Alamat link inilah yang harus kita sebarkan ke mereka. Ya, sekian teman-teman. Nanti bagaimana cara memperpendek link dan segala macamnya lagi akan silahkan saksikan video saya selanjutnya. Sekian dari saya, Deliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.